Sering disebut bisnis yang udah sunset, ternyata harga saham produsen rokok ini tumbuh ratusan persen sejak 1 tahun kemarin. Tentunya, pasti ada alasan kenapa harga saham diapresiasi pasar secara jangka panjang. Apakah karena valuasinya murah, kinerjanya meningkat, atau karena potensi growth-nya yang memang sebagus itu? Lantas, gimana strategi investasinya? Untuk kasus WIM, yuk kita bedah di video kali ini. Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tambrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisis saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham WIM. Seberapa menarik fundamental dan valuasinya, dan kira-kira apakah masih berpotensi naik lagi harga sahamnya? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan sahamnya naik terus ternyata gara-gara ini. Saham WIM strategi invest di growth company. Analisa fundamental dan valuasi update yang kuartal 2 tahun 2023. Nah, seperti biasa kita bahas dulu ya sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, PT-nya adalah PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Kode sahamnya WIM, dan ini adalah logo perusahaan mereka. Nah, kalau kita mau lihat dari sejarah didirikannya, ternyata WIM ini sudah didirikan cukup lama nih, yaitu sejak tahun 62, atau dalam artian sudah 61 tahun beroperasional di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sisi IPO-nya, ternyata sudah IPO sejak tahun 2012 nih, atau dalam artian sudah 21 tahun ya, kita bisa transaksikan sahamnya di bursa kita. Nah, per video dibuat di tanggal 12 Agustus ya, tahun 2023, angka kepemilikan masyarakat saham WIM ada di angka 34,5%. Nah, angka 34,5% ini tergolong cukup oke lah ya. Cukup banyak, tapi nggak sampai kebanyakan. Jadi pemegang saham pengendali masih bisa leluasa nih ngambil keputusan buat si WIM. Nah, lanjut ke sisi market cap, per video dibuat ada di angka 4 triliun rupiah. Nah, angka 4 triliun ini meskipun nggak bisa dikatakan blue chip ya, karena biasa blue chip itu di kisaran 40-60 triliun rupiah ke atas, tapi WIM ini nggak bisa dikatakan sebagai saham gorengan juga ya, karena market cap-nya sudah tembus triliunan, di sini 4 triliun rupiah. Nah, lanjut kalau kita buka laporan keuangan perusahaannya, ternyata WIM ini membagi segmentasi revenue mereka menjadi 2 bagian ya. Yang pertama ada dari segmentasi rokok yang menyumbang 50,6% dari total revenue mereka. Kemudian ada juga segmen pemasaran dan distribusi ya, yang menyumbang 49,4% dari revenue mereka. Jadi kalau lihat di sini kurang lebih 50-50 lah ya, pendapatan 50% dari rokok dan kurang lebih 50% dari aktivitas pemasaran dan distribusinya. Nah, lanjut fakta menarik terkait WIM ini, terkait dividen ternyata tergolong yang rutin bagi dividen nih, setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Nah, jadi mungkin akan jadi menarik nih buat teman-teman yang mungkin jadi seorang dividen hunter. Nah, lanjut dari sisi produk yang dijual, seperti yang kita tahu, WIM ini itu menjual produk perokok ya. Nah, saya sendiri bukan perokok, tapi kalau saya lihat dari laporan public exposure perusahaan, ini adalah produk-produk yang dijual oleh Wismilak. Di sini ada 2 pengkategorian ya, ada yang SKT ya, sigaret kretek tangan, lalu kemudian juga ada SKM, sigaret kretek mesin. Nah, sini juga ada beberapa sub-brand ya, seperti ada Wismilak Slim, Galan, Wismilak Satya, lalu kemudian untuk yang SKM ada Evo, ada Diplomat Mild, dan sebagainya. Nah, selain 2 kategori besar ini, ternyata juga Wismilak menjual produk yang cukup premium ya, yaitu terkait dengan cerutu. Nah, di sini juga ada merek yang Wismilak Premium Cigar Robusto, lalu kemudian ada Wismilak Premium Selection Corona. Nah, saya memaparkan produk ini bukan tujuannya untuk ngajak teman-teman buat ngerokok ya, karena saya sendiri bukan ngerokok, tapi tentunya sebagai calon pemilik bisnis ya, kalau memang kita tertarik untuk di sahamnya ya, kita perlu tahu juga kira-kira produk apa sih sebenarnya yang menjadikan revenue dari perusahaan itu sendiri. Nah, sejauh yang saya dengar, memang produk dari Wismilak ini katanya lebih murah ya dibanding dengan kompetitor-kompetitornya. Mungkin buat teman-teman yang memang merokok, boleh tulis kolom komentar ya, beneran lebih murah atau lebih enak atau gimana? Kira-kira apa yang menjadi poin plusnya Wismilak nih dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya? Nah, lanjut di sini saya mau tunjukkan ya pergerakan harga saham WIM selama 1 tahun terakhir. Di sini kalau kita bisa lihat ya, di kurang lebih di bulan Agustus juga di tahun 2022 itu Wismilak berada di kisaran harga Rp525 per lembar saham. Sedangkan per video dibuat harga satu lembar saham Wismilak sudah mencapai Rp1.940, atau dalam artian sudah naik sekitar 260% plus ya selama 1 tahun terakhir. Sekilas memang kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya nggak kayak saham gorengan ya, yang tiba-tiba naik sampai ratusan persen dalam waktu singkat, tapi ini memang dalam waktu kurang lebih setahun terakhir. Nah, biasanya saham-saham yang naiknya pelan-pelan begini, itu biasanya punya alasan yang cukup kuat ya di baliknya kenapa harga sahamnya itu diapresiasi oleh market. Terutama khususnya dari sisi fundamental dan valuasi ya. Nanti kita akan coba bedah semenarik apa sih sebenarnya si Wismilak ini dari sisi fundamentalnya. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham WIM di tahun 2023 ini. Nah, buat analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya.
Buat teman-teman yang belum tahu, RDV adalah singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri buat memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten termasuk saham IPO dalam waktu 5 tahun terakhir. Seperti contohnya di sini ada data profitabilitas, ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Ada juga data neracanya ya, seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, dan juga ada data arus kasnya, from operation, from investment, dan from financing. Beserta berapa rasio penting lainnya untuk memudahkan kita menganalisa saham tentunya. Oh iya, just info, untuk yang update kuartal 2 tahun 2023 ini sudah rilis ya, dan sudah ada sekitar 740-an data kuartal 2 emitennya. Nah, buat teman-teman yang tertarik, detailnya nanti bisa cek di belakang ya. Sekarang kita mau pakai buat menganalisa saham WIM dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal pindah aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini. Lalu kita tinggal ganti aja kode sahamnya yang mau kita analisa, WIM. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya semua data-data fundamental inti dalam waktu 5 tahun terakhir. Lalu kemudian di tahun 2023 juga sudah disetahunkan, dan semua angkanya sudah dalam miliar rupiah. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sini kita akan coba lihat dari sisi profitabilitasnya dulu ya. Ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit dari si WIM. Nah, sini kita bisa lihat ya, secara grafik aja udah cukup menarik. Dari sisi yang warna biru ya, revenue. Sejak tahun 2019, revenue si WIM ini mencapai di angka 1,4 triliun rupiah. Lalu kemudian setiap tahun naik ya seperti anak tangga. Dan di tahun 2023 yang disetahunkan itu berpotensi mencetak revenue sebesar 4,7 triliun rupiah. Atau dalam artian kurang lebih naik 29% ya. Nah, angka 29% ini bacanya masih berpotensi ya. Karena di tahun 2023 kan laporan terakhir yang keluar baru yang kuartal 2. Karena di sini disetahunkan, jadi performa di kuartal 2 tadi itu dikali 2 ya. Dengan asumsi kinerjanya kurang lebih mirip dengan 2 kuartal sebelumnya. Nah, lanjut turun ke gross profit juga mengalami peningkatan ya, berpotensi kenaikan sebesar 54% dari tahun sebelumnya. Operating profit bisa naik sampai 100% ya, berpotensi dari tahun sebelumnya. Dan net profit nih yang cukup menarik, naiknya bahkan sampai 98% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan di sini ya, kinerja tahun 2023-nya itu berpotensi untuk mencapai all time high ya, dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di grafiknya sini memang sangat menarik banget ya. Nggak ada penurunan, bahkan seperti anak tangga persis ya. Di tahun 2020 pun ada corona tidak mengalami penurunan, tapi tetap terus bertambah sampai tahun 2023 terakhir ini ya, kuartal 2 masih bagus banget. Oke, jadi untuk profitabilitas WIM nggak ada masalah, bahkan menurut saya sangat ideal banget nih. Jarang-jarang ada perusahaan yang bisa bentuknya bagus banget kayak gini. Lanjut, bagaimana dengan kondisi neraca perusahaan ya? Neraca itu ada 3 komponen, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, sini kita bisa lihat ya, di update yang kuartal 2 terakhir sudah mengalami pertumbuhan sebesar 10% untuk asetnya. Habis ini hutangnya juga nambah ya, hutangnya nambah 17% dan modalnya nambahnya 6%. Nah, meskipun kita lihat hutangnya nambahnya lebih banyak ya persentasenya dibandingkan dengan modalnya, tapi kalau kita lihat bagian di sini, ternyata jumlah hutang ya yang warna oranye di sini, jumlahnya ternyata masih lebih kecil nih, lumayan jauh dibandingkan dengan modal perusahaan. Dan ini cukup konsisten ya, selama 5 tahun terakhir yang warna orange selalu lebih kecil dibandingkan yang abu-abu. Nah, ini menunjukkan perusahaan sangat sehat ya, kemungkinan gagal bayar atau bangkrut sangat kecil buat si WIM. Jadi good juga buat neraca si WIM ini. Lanjut, bagaimana dengan kondisi arus kas perusahaan? Sini kita bisa lihat ada 3 komponen, ada operation, investment, dan financing. Kita akan lihat yang operation dulu ya, yang warna biru di sini. Selama 5 tahun terakhir angkanya positif terus, dan ini merupakan hal yang bagus. Karena kalau positif, berarti artinya ada duit lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Sebagai pemilik bisnis, tentunya kita pengen bisnis kita kan cuan ya. Tentunya kita pengen lebih banyak duit yang masuk. Jadi untuk arus kas operation, WIM tergolong cukup ideal juga ya, 5 tahun terakhir positif terus. Lanjut ke bagian arus kas investment, selama 5 tahun terakhir angkanya hampir negatif terus ya. Dan ini juga merupakan yang bagus nih. Karena kalau investment angkanya negatif, berarti ada duit yang keluar buat aktivitas investasi. Nah, seperti yang kita tahu, tujuan dari investasi itu kan bagus ya, memberikan potensi keuntungan di masa depan. Jadi kita berharap angkanya negatif. Dan ini cukup ideal juga ya, hampir selalu negatif nih selama 5 tahun terakhir. Lanjut ke bagian yang financing ya, warna abu-abu sempat positif, lalu 4 tahun terakhir angkanya negatif yang terus bertambah. Dan ini juga merupakan hal yang bagus nih. Karena kalau financing yang negatif, itu artinya ada duit yang keluar buat pembayaran hutang atau lunasin hutang. Atau mungkin juga bagi dividen, itu akan masuk ke angka di financing sini. Jadi bagus juga ya buat WIM ini, secara arus kas 3 komponen ini tergolong cukup ideal, jadi nggak ada masalah. Nah, lanjut kita akan coba lihat dari sisi profitability margin ya, seberapa bagus sih si WIM ini. Nah, profitability margin ada 3 komponen, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Sini sekilas kalau kita lihat grafiknya ini cukup oke, karena yang warna biru selalu paling atas, yang warna oranye selalu paling tengah, dan warna abu-abu selalu paling bawah. Ini artinya nggak ada laba perusahaan yang didapat dari aktivitas yang aneh-aneh. Misalnya mungkin jualan aset atau dapat pendapatan dari saham atau dari kurs, itu kan tidak dari operasional ya. Tapi karena grafiknya cukup bagus seperti ini, berarti semua memang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan.
jualan rokok gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi gross profit margin itu kan sempat tertinggi di tahun 2019 ya, 31%, 2020 31%, turun ke 24, turun lagi ke 21, dan sekarang naik lagi ke 26. Nah, karena kebetulan WIM ini merupakan emiten rokok ya, jadi memang jawabannya nggak jauh dan nggak bukan adalah karena adanya kenaikan pita cukai rokok oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu sering banget setiap tahun itu naikin pita cukai rokok. Dan pita cukai rokok ini bisa dikatakan menjadi beban yang terbesar nih buat produksi rokok. Jadi memang wajarnya tergerus karena di tahun 2021 waktu itu peningkatan cukai rokoknya itu cukup tinggi. Tapi kemudian yang bagus di tahun 2023 itu bisa memitigasi sampai angkanya itu bisa berbalik positif. Jadi nggak terus-terusan turun ya. Apalagi di sini kalau kita lihat ya, untuk bagian sisi yang warna oranye sama yang warna abu-abu ini, operating profit dan net profitnya, itu bahkan masih bisa mengalami peningkatan di tengah kenaikan pita cukai rokok. Ini artinya bagus banget, berarti perusahaan berhasil melakukan efisiensi biaya ya, sehingga bisa berhasil menaikkan net profit margin dari penjualan setiap rokoknya. Sampai di sini 10% ya, tertinggi selama 5 tahun terakhir. Jadi profitability margin juga masih oke banget. Kita lanjut bagaimana dengan rasio ROE-nya ya, atau return on equity. Nah, rasio ROE-nya juga kita lihat selama 5 tahun terakhir juga cakep banget ya. Pernah terendah di tahun 2019 hanya 3% ROE-nya, lalu kemudian naik jadi 15, meskipun turun sedikit ya ke 13 di tahun 2021, tapi sempat naik lagi ke 17. Dan di update yang terakhir ya, kuartal 2 tahun 2022, WIM ini berhasil mencatatkan ROE sebesar 31%. Nah, ini menarik banget ya, karena jarang-jarang perusahaan bisa mencetak ROE sebesar 31%. Kalau kita bandingkan ya dengan deposito aja yang mungkin memberikan return sekitar 3-4%-an, nah, si WIM ini kalau kita punya perusahaannya bisa memberikan return sampai hampir 10 kali lipatnya ya dari deposito. Jadi memang cukup menguntungkan banget nih perusahaan yang seperti ini. Jadi dari sisi ROE juga good banget ya, masih sangat ideal banget. Lanjut bagaimana dengan rasio debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap modal. Sini kita bisa lihat trennya selama 5 tahun terakhir. Memang kalau kita lihat angkanya di sini itu jauh dari angka 1 ya, yang berarti hutangnya itu dikit banget. Di 2019 angkanya cuma 0,26, ya memang setiap tahun itu semakin bertambah tingkat hutangnya, tapi masih jauh di bawah 1. Yang berarti kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut jadi sangat kecil banget buat si WIM. Sangat sehat banget buat neraca DER-nya. Nah, lanjut sekarang kita lihat informasi terkait dengan pembagian dividen ya. Nah, ternyata WIM ini seperti saya katakan rutin bagi dividen setidaknya dalam waktu 5 tahun terakhir. Dan yang menarik, di tahun 2022 itu mencatatkan dividen per share lebih tinggi ya dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Yang biasa hanya di kisaran 20-an rupiah per lembar saham, tapi di tahun 2022 cukup cuan nih sampai bisa bagi dividen sebesar Rp73 per lembar sahamnya. Ya otomatis untuk tahun 2023 ini pembagian dividennya juga cukup kenceng ya. Naik jadi dividen yieldnya mencapai 11,57% per lembar sahamnya. Nah ini jadi bagus banget ya buat teman-teman yang mungkin seorang dividen hunter. 11,57% ini kurang lebih hampir 3 kali lipatnya dari deposito ya. Dan bakal lebih bagus lagi kalau harga sahamnya itu tetap nggak kemana-mana tapi kinerjanya tetap naik terus. Jadi dividen yieldnya bisa makin bertambah lagi. Oke, jadi dari sisi pembagian dividen juga bagus ya, tergolong rutin selama 5 tahun terakhir. Tadi kita juga udah lihat ya secara kinerja keuangan ya dari sisi fundamental, baik itu dari sisi neraca, laba rugi maupun arus kas, tergolong cukup ideal banget nih buat WIM. Grafiknya naik terus trennya seperti anak tangga. Nah, dengan lihat gambaran fundamental seperti tadi aja, sudah cukup menjelaskan ya kenapa harga sahamnya itu bisa naik cukup kenceng dalam waktu 1 tahun terakhir. Nah, cuman yang jadi pertanyaan sekarang kan, apakah harga saham saat ini tuh masih layak buat kita koleksi WIM? Apakah harga saham saat ini sudah tergolong kemahalannya overvalue, atau masih murah undervalue, atau udah wajar aja? Dan kira-kira apakah masih ada potensi kenaikan dari harga saham WIM ini ke depannya? Nah, buat jawab pertanyaan itu, tentunya kita perlu lihat rasio valuasi ya. Nah, di file RDV ini kita juga bisa lihat langsung ya, performa valuasi perusahaan. Kita akan masuk lihat yang PBV dulu. Nah, ini merupakan tren rasio valuasi PBV dari WIM selama 5 tahun terakhir ya. Kita bisa lihat dalam 5 tahun terakhir ternyata sempat dihargain sangat murah sekali nih. Di tahun 2019 PBV-nya hanya 0,34 kalinya. Sedangkan di tahun 2023 sudah naik mencapai 2,56 kali PBV-nya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar ya cara baca PBV, itu gampangnya kita berpatokan pada angka 1. Kalau angkanya jauh di bawah 1, berarti semakin undervalue atau semakin murah. Tapi kalau angkanya semakin jauh dari angka 1 ya, semakin tinggi, 2, 3, atau 5, itu berarti sudah mulai mahal menurut rasio PBV. Nah, jadi sekilas ya, kalau kita lihat dari rasio PBV ini, memang timing paling bagus buat invest di WIM ini adalah di tahun 2019 ya, di mana rasio PBV-nya sangat murah sekali, sangat undervalue sekali. Lalu kemudian peluang kedua terbaik ada di tahun 2021 ya, di mana PBV juga masih kecil nih, hanya 0,68. Nah, sekilas kalau kita lihat di update yang terakhir ya, kuartal 2 tahun 2023, angkanya sudah di 2,56, sebenarnya sudah tergolong overvalue ya, sudah mulai kemahalan menurut rasio PBV. Tapi sekali lagi, kalau kita coba bandingkan ya, dengan kemungkinan ROE-nya yang mencapai 30% tadi di sini, ROE-nya mencapai 31% ya, potensinya.
Maka untuk PBV 2,56 itu masih berpotensi untuk bisa lebih tinggi lagi, kurang lebih sampai di angka 3 setidaknya. Tentunya dengan catatan ya, kinerja keuangan WIM ini di tahun 2023 tetap harus stay on track, di kisaran 30% atau bahkan lebih tinggi lagi. Maka ada kemungkinan untuk harga sahamnya bisa naik lagi nih dibandingkan dengan harga sekarang. Tapi kita perlu hati-hati ya, karena WIM ini tergolong saham yang growth company, jadi ketika nanti kuartal 3 atau kuartal 4 tiba-tiba ternyata keuangannya tidak sesuai dengan ekspektasi atau malah turun, maka bisa aja potensi harga sahamnya itu turun menuju ke PBV 1 lagi atau harga wajar. Jadi memang triknya gitu ya, kalau saham-saham yang termasuk dalam growth company di mana ROE-nya gede-gede, itu biasanya memang secara valuasi agak mahal, tapi memang didukung dengan kondisi fundamental yang mumpuni juga. Biasanya saham akan naik terus selama kinerjanya itu on track dan naik terus ya. Tapi ketika growth-nya itu berhenti atau malah turun, itu biasanya akan mulai amburadul tuh. Harga sahamnya biasanya akan mulai jatuh lagi ya, menuju ke harga wajar seperti biasanya. Oke, jadi kalau disimpulkan untuk rasio PBV bisa dikatakan cukup overvalue ya di 2,56, tapi kalau kinerjanya bisa on track 30% ke atas ROE-nya, maka ada potensi melanjutkan PBV-nya ini bisa naik lagi sampai ke angka 3. Yang berarti masih ada potensi kenaikan harga saham sebesar 20% ya dari harga saham saat ini kalau kinerjanya on track. Lanjut coba kita bandingkan ya dengan rasio valuasi yang kedua buat pembanding, yaitu PE ratio atau price to earning ratio. Nah, sini kita bisa lihat ya, selama 5 tahun terakhir sempat turun lalu kemudian pelan-pelan sudah mulai naik lagi. Dan angka terakhir ada di angka 8,25 yang berarti tergolong cukup undervalue ya. Nah, buat baca rasio PER ini kita berpegangan pada angka 10. Kalau di bawah 10 itu mulai undervalue atau murah, tapi kalau sudah mulai di atas 10, 13, 15 seperti itu, berarti sudah mulai overvalue atau kemahalan ya. Nah, di bacaan PE ratio saat ini itu tergolong cukup undervalue nih di angka 8,25. Nah, kalau angka PE ratio ini balik aja ke angka 10 ya, berarti ada potensi kenaikan harga saham sebesar 20-an persenan juga nih. Nah, jadi melihat kinerja keuangannya yang seperti tadi, menurut saya WIM ini masih tergolong layak untuk dikoleksi ya. Tapi tentunya nggak usah 100% semua uang kita dimasukin ke WIM, yang mungkin porsi kecil aja ya, mungkin 10% dari modal kita. Karena satu, meskipun tadi kinerjanya kinclong, tapi secara valuasi udah mulai tergolong mahal ya. Dan harga saham ini akan terus naik dengan catatan ya, kinerjanya on track, ROE-nya 30% plus-plus ke atas terus, maka harga sahamnya akan terus mengikuti ya, naik sampai pada saatnya growth-nya itu mulai melambat, mungkin ROE-nya turun jadi tinggal 20 atau tinggal 10%, nah disitulah waktunya sudah mulai nggak menarik lagi si WIM ini. Dan seperti biasa, saya disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Jadi ini pure saya hanya men-sharingkan hal-hal atau temuan menarik yang saya temukan. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual satu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itulah sharing analisa fundamental dan valuasi saham WIM versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDP-nya, saat ini sudah ada sekitar 740-an emiten yang rilis laporan keuangan kuartal 2-nya. Jadi masih fresh banget nih, biar nggak telat menganalisanya. Buat teman-teman yang pesan, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 700-an plus laporan keuangan emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, gratis. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja. Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDV-nya dong. Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga, bisa langsung DM IG atau cek highlightnya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengan analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Boleh banget nih, tulis di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusiin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Boleh di-like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, biar makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.